Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Mariana Wilhelmina Fokruna, kelas 2B Akuntansi, dengan mata kuliah Etika dan Keterampilan Profesi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan kasus etika profesi akuntansi. Adapun poin-poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama, pengertian etika. Yang kedua, kajian kasus pelanggaran profesi akuntansi, dan yang ketiga, kesimpulan. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya, serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat yang mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Contohnya, etika bertegur sapa, memberi pertanyaan, berbicara dengan sesama, berteman, dan sebagainya. Hal ini juga penting dalam dunia kerja, di mana tiap profesi juga memiliki kode etiknya masing-masing guna terhindar dan menjaga tiap orang yang memiliki profesi tersebut dari masalah. Yang kedua, kajian kasus pelanggaran etika profesi akuntansi. Kasus yang pertama, pelanggaran kode etik profesi akuntan atau auditor terhadap kasus suap Bupati Kabupaten Bogor tahun 2022. AY merupakan Bupati Bogor tersangka dalam dugaan tindak suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Penetapan itu disampaikan Ketua KPK Firly Bahari dalam keterangan pers di kantor KPK. KPK menduga auditor BPK Perwakilan Jawa Barat, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, menerima suap dari sejumlah pihak. Dugaan ini didalami pemeriksaan dua mahasiswa yakni Putri Nur Fajrina dan Genia Kamila Sufiandi di Gedung Merah Putih KPK. Selain Hendra Nur Rahmatullah, KPK menetapkan 3 auditor BPK lainnya, yaitu Antoni Merdiansyah, Arko Mulawan, dan Geri Ginanjar. Tri Rahmatullah sebagai tersangka. Kemudian Bupati Bogor AY, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizky Taufik turut menjadi tersangka. Kasus ini dari AY berkeinginan agar pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Selanjutnya, BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim atau pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2021 Pemkab Bogor. Lalu tim pemeriksa yang terdiri dari Anton, Arko, Hendra, Geri, dan Winda Rismayani ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AD melalui Ihsan dan Maulana pada tim pemeriksa, diantaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal 10 juta rupiah hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar 1,9 miliar rupiah. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai 16 Mei 2022 di Rutan Polda Metro Jaya hingga Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Temuan kode etik yang dilanggar dalam kasus suap Kabupaten Bogor 2022. Yang pertama, integritas. Realisasi kesepakatan, Ihsan Van Maulana diduga memberikan uang pada tim Kasub Audit sekitar 100 juta rupiah dalam bentuk tunai kepada Kasub Auditorat Jabar 3, BPK
Jabar Anton Merdiansyah. Kemudian Anton selaku auditor memberikan susunan tim sesuai permintaan Ihsan, di mana nantinya objek audit hanya untuk SKPD. Sehingga laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini. Yang kedua, objektivitas. AY atau Adi Yasin selaku Bupati Bogor sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Penetapan itu disampaikan oleh Firly Bahari dalam keterangan pers di kantor KPK. Yang ketiga, perilaku profesional. Diduga fakta tim audit menerima suap dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal 10 juta rupiah hingga selama pemeriksaan selesai setelah diberikan sejumlah 1,9 miliar rupiah. Agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, diperlukan upaya untuk menyikapinya, antara lain yang pertama, memberikan sanksi yang keras atau tegas di negara kita tentang pelanggaran kode etik. Yang kedua, menanamkan kode etik kepada calon-calon profesi akuntan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan berdasarkan kode etik yang ada. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan secara ketat bagi setiap kantor audit yang ada di Indonesia. Kita masuk kasus yang kedua, pelanggaran kode etik profesi akuntan dalam kasus penggelapan pajak PT ASEAN Agri Group tahun 2006. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2006 Tanoto adalah keluarga paling kaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 2,8 US dollar atau sekitar 25,5 triliun. Selain PT AAG, terdapat perusahaan di bawah naungan grup Raja Garuda Mas, diantaranya April, Indorayon, Pechtech, Sateri International, dan Pacific Oil dan Gas. Secara khusus, PT AAG memiliki 200.000 hektar lahan sawit, karet, dan kakao di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Di Asia, PT AAG merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar, yaitu memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah selain 3 pabrik minyak goreng. Adanya penggelapan pajak oleh PT AAG berawal dari aksi Vincentius Amin Sutanto yang membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar pada tanggal 13 November 2006. Saat itu ia menjabat sebagai Group Financial Controller di PT AAG yang mengetahui seluk-beluk keuangan. Perbuatannya terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia pun diburu dan diancam dibunuh. Lalu ia melarikan diri ke Singapura. Dalam pelariannya terjadi komunikasi antara dia dan wartawan Tempo. Pelariannya berakhir pada tanggal 11 Desember 2006. Ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Tapi sebelum itu pada tanggal 1 Desember 2006 ia sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut berjudul AAA Cross Border Tax Planning. Disusun sekitar tahun 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga tinggi. Dengan begitu beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang rekanan PT AAG sebagian adalah perusahaan fiktif. Pembeberan ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Pajak karena permasalahan tersebut terkait erat dengan perpajakan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Darmin Nasution kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik, dan intelijen. Tim ini bekerja bersama dengan PPATK dan Kejaksaan Agung. Tim khusus tersebut melakukan serangkaian penyelidikan termasuk penggeledahan kantor, baik yang di Jakarta maupun di Medan. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, 14 perusahaan diperiksa. Ditemukan terjadinya penggelapan pajak, PPh dan PPN. Selain itu juga dalam tahun pajak 2002 sampai 2005 terdapat 2,62 triliun rupiah penyimpangan pencatatan transaksi yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga 1,5 triliun rupiah, mendongkrak kerugian transaksi ekspor 232 miliar rupiah dan mengecilkan hasil penjualan 889 miliar rupiah. Diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai 2,6 triliun rupiah. Perhitungan SPT AAG yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002 sampai 2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan, pada bulan Desember 2007 telah ditetapkan 8 orang tersangka yang masing-masing berinisial ST, WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, dan SL. Adapun pelanggaran kode etik, yaitu yang pertama integritas. Kasus ini dimana sangat bertolak belakang dengan prinsip integritas. Karena Vincent dan beberapa karyawan yang menjadi tersangka tidak bersikap jujur dan mementingkan keuntungan pribadi dengan cara pencucian uang dan penggelapan pajak hingga kasus ini terseret ke KPK. Yang kedua, objektivitas. Sebagai seorang akuntansi pajak, seharusnya tidak merekomendasikan suatu keadaan atau posisi jika posisi tersebut tidak pantas dilakukan. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentahan keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah pasar, untuk kemudian dijual kembali ke distributor dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian. Dalam kasus ini, PT AAG tentu tidak memenuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian karena Vincent yang menjabat saat itu sebagai Group Financial Controller di PT AAG yang mengetahui seluk-beluk keuangan membobol berangkas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar. Yang keempat, perilaku profesional. Dalam kasus ini, Vincentius Amin Sutanto atau Vincent pada saat itu menjawab sebagai Group Financial Controller di PT AAG yang mengetahui seluk-beluk keuangan tidak menerapkan perilaku profesional karena telah membobol berangkas di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 US juta dolar pada tanggal 13 November 2006 dan membawa kabur beberapa dokumen penting perusahaan tersebut. Sanksinya yaitu sanksi administrasi dan pidana. Upaya menyikapi kasus ini, yang pertama perlu adanya pengecekan dari kantor perpajakan kepada perusahaan-perusahaan secara khusus mengenai laporan keuangan perusahaan secara mendetail. Yang kedua, KPK pun mesti melakukan pengecekan secara mendetail kepada para petinggi perusahaan dan bendaharanya. Dan yang ketiga, perlu adanya sanksi yang tegas kepada perusahaan dan akuntan yang melanggar aturan seperti penjara seumur hidup agar memberikan efek jera dan berpikir dua kali sebelum bertindak. Kasus yang ketiga, kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI. Penyebabnya yaitu akuntan publik yang memanipulasi data dalam laporan keuangan tahun 2005, di mana perusahaan BUMN itu
dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisarisnya PT KAI, yaitu Hekinus Manao, menolak menyetujui laporan keuangan tersebut yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Yang kedua, kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP PPN sebesar 95,2 miliar rupiah yang diterbitkan oleh Direktorat Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Yang ketiga, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar rupiah yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar rupiah yang seharusnya dibebankan seluruhnya pada tahun 2005. Yang keempat, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar rupiah dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar rupiah oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus, bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Dan yang kelima, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai data dalam laporan keuangan tahun 2005. Sanksinya yaitu diberikan teguran atau pencabutan izin praktek kepada akuntan tersebut. Hal ini dapat dicegah dengan cara berikut. Yang pertama, sosialisasi kode etik yang baik dan benar. Yang kedua, melacak dan memantau semua akses akuntan publik secara terus-menerus. Dan yang ketiga, memberi hukuman yang tegas bagi pelanggaran tersebut. Kasus selanjutnya, Menteri Keuangan melakukan izin pengaudit PT Electronic Solution. Dr. Andus Oman Peters Arifin selaku pengaudit PT Electronic Solution melanggar standar auditing atau SA dan standar profesional akuntan publik atau SPAP dalam audit laporan keuangan PT tersebut. Sanksinya sebagai berikut. Yang pertama, membekukan izin akuntan publik Dr. Andus Oman Peters Arifin karena melanggar standar auditing SA dan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 305/KM.1/2008 tanggal 29 April 2008 dan berlaku selama 9 bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut. Yang kedua, Dr. Andus Oman Peters Arifin juga dilarang menjajakan jasa akuntan, yaitu jasa atestasi yang termasuk audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksa atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan informasi,
keuangan proforma sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Yang ketiga, dilarang memberikan jasa audit lainnya serta yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan akuntan kompetensi akuntan publik dalam Perpu yang berlaku. Yang keempat, dilarang menjadi pemimpin atau pemimpin rekan atau pemimpin cabang kantor akuntan publik serta wajib mengikuti PPL dan tetap bertanggung jawab atas jasa yang telah diberikan. Adapun nilai etika yang dilanggar sebagai berikut. Yang pertama, integritas, yang kedua, kompetensi, dan yang ketiga, objektif. Upaya menyikapinya ialah yang pertama, perlu adanya sosialisasi terhadap akuntan publik mengenai standar yang perlu digunakan. Yang kedua, memberikan hukuman tegas bagi akuntan yang melanggar, bahkan dipidana sekalipun. Dan yang ketiga, setelah berhasil membuat atau mengaudit suatu laporan keuangan, perlu dicek sebanyak 3 kali apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku sebelum diserahkan kepada pihak terkait, seperti perusahaan dan sebagainya. Yang ketiga, kesimpulan. Dari kasus-kasus di atas, kita belajar untuk melaksanakan profesi yang kita miliki dengan baik, sesuai dengan etika profesi kita masing-masing. Hal ini diperlukan agar profesi yang kita miliki tidak dicabut guna memenuhi kehidupan sehari-hari dan tidak merugikan orang terdekat kita seperti keluarga serta negara kita. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi, sekian dan terima kasih.